Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Yesus. Dari mana Yesus? Kalau kita percaya dia adalah Allah, sebenarnya dia ada sejak kapan dan dari mana asal-usulnya? Walaupun istilah Allah itu tidak ada asal-usulnya, karena dia adalah asal-usul atas segala sesuatu. Atau istilahnya segala sesuatu berasal dari dia sebagai Allah. Persoalannya begini, di dalam Alkitab kemudian dijelaskan ada 3 kata di dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan Yesus. Pertama adalah istilah keluar dari Bapa. Yang kedua datang dari Bapa. Sehingga kata ek atau keluar itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai berasal. Cuma kata ini seringkali disamakan dengan Ibrani, misalnya mengatakan bahwa baik yang disucikan maupun yang menyucikan sama-sama berasal atau ek dari Bapa. Sehingga mereka mengatakan tidak bisa, itu tidak khusus. Tapi ada satu yang menarik, bahwa di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, dikatakan begini, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan ayat ini kemudian dikutip di dalam Kisah Rasul 13 ayat 33, dijelaskan oleh Petrus bahwa itu adalah Yesus, bicara soal Yesus. Di Ibrani 1 ayat 5, juga Ibrani 5 ayat 5, itu berbicara ini tentang Yesus. Anakku engkau telah kuperanakan. Pada bagian ini memang menjadi kontroversi. Kalau tidak salah, Calvin sendiri tidak setuju ayat ini sebagai asal-usul Yesus. Tetapi kalau saya, dari pandangan saya pribadi ya, saya tidak tahu dari beberapa yang lain, saya setuju bahwa ini adalah bicara tentang asal-usul Yesus. Mengapa? Karena di situ dikatakan, aku memperanakan. Jangan dianggap memperanakan itu sebelumnya belum ada, belum keluar, lalu sekarang menjadi ada. Jadi itu seakan-akan Yesus pernah tidak ada atau pernah tidak dilahirkan. Tidak seperti itu pengertiannya. Jadi istilah diperanakan itu nanti lebih banyak dipakai sebagai begotten. Sehingga kata anak satu-satunya itu adalah monogenes. Satu-satunya yang dilahirkan oleh Allah. Nah, ini menarik sekali. Istilah dilahirkan atau diperanakan memang tidak bisa dipahami sebagai secara daging atau materi, di mana sesuatu harus keluar dari dalam baru ada setelah keluar. Walaupun sebenarnya istilah dilahirkan itu sendiri menyatakan sebelum lahir sudah ada. Jadi saya sebelum lahir sudah ada di dalam kandungan mama saya. Atau sebelum bahkan dibuahi saya ada di dalam mama dan papa saya. Nah, itu adalah dilahirkan. Jadi tidak pernah tidak ada kan. Itu sebab manusia itu kan ikut berdosa bersama Adam karena benih saya ada di dalam Adam. Oke, kembali ke istilah diperanakan. Diperanakan itu, ingat Allah adalah roh. Roh itu kan bukan ada di mana, tapi mana-mana ada di dalam Allah. Jadi nggak bisa ngomong keluar juga. Keluar kemana? Wong semua mana-mana ada di dalam Allah kan? Sehingga istilah itu hanya bisa dipahami sebagai sebuah perumpamaan, misalnya adalah seperti panas itu berasal dari api gitu misalnya. Panas berasal dari api. Panas itu dari api. Ya, tetapi berarti ada api duluan. Nggak bisa. Karena sejak ada api selalu ada panas. Tetapi kita tahu bahwa panas sumbernya adalah api. Jadi istilah eternal generation atau dilahirkan di dalam kekekalan atau selalu diperanakan, eternal generation itu selalu diperanakan. Itu memang dilihat di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan pada hari ini. Kenapa pakai kata hari ini? Karena kata hari ini di hadapan Allah itu selalu kan sekarang. Di hadapan Allah itu baik dulu, sekarang maupun yang akan datang, semuanya sekarang. Allah ada di dalam keseluruhan waktu, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Sehingga Yesus itu kalau digambarkan secara materi itu adalah ya panas dari api. Panas keluar dari api, tapi bukan berarti api pernah nggak panas, nggak bisa begitu. Nah ini itu yang mesti dipahami. Nah, jadi sumber daripada Yesus adalah dilahirkan oleh Bapa. Nah kalau dilahirkan oleh Bapa secara sederhana, yang melahirkan pasti sejenis, senatur dengan yang melahirkan. Karena Yesus bukan diciptakan. Nanti pada bagian lain saya akan mencoba menjelaskan tentang diciptakan itu. Jadi
Mengapa Yesus adalah Allah? Karena dia dilahirkan oleh Allah atau diperanakan oleh Allah. Anak orang ya pasti keluarnya orang. Anak kambing keluarnya kambing. Anak Allah yang dilahirkan loh ya, bukan yang diadopsi. Kalau kita kan ciptaan yang diadopsi. Seperti hanya sekarang ada istilah anjingku itu anak bulu. Kapan istriku melahirkan anjing? Tetapi itu kan tanda petik diadopsi. Nah, manusia menjadi anak Allah bukan karena dilahirkan, tetapi diciptakan. Jadi itu istilah dilahirkan khusus untuk Yesus, maka dia menjadi monogenes, anaknya yang tunggal satu-satunya, sehingga dia adalah Yahweh itu sendiri, karena Allah memperanakan Allah. Henokok.